Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudaraku yang budiman, kali ini Kang Guru akan membuat pupuk kompos yang terdiri dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan Kang Guru, yaitu bisa saudara-saudara lihat banyak sekali eceng gondok nanti akan dipergunakan pada pembuatan pupuk kompos ini, yaitu diambil akarnya saja. Lalu ada juga bahan berupa lumpur yang terdapat di dalam dasar kolam ini sangat bagus untuk bahan pupuk kompos karena di dalamnya terdapat pelapukan berupa humus yang sangat baik untuk dijadikan sebagai bahan kompos dan bisa menyuburkan serta membenahi kembali tanah yang sudah mati. Nah, lalu nanti juga dicampur dengan salah satu kotoran hewan atau kohe ayam dan kambing sekaligus, dan akan diaplikasikan pada tanaman Kang Guru yang tersedia di halaman rumah Kang Guru, yaitu mangga, dimana dapat saudara-saudara saksikan nanti kondisinya sudah sangat parah. Artinya kalau pada manusia mungkin ini banyak sekali penyakitnya, ya sudah kronis penyakitnya. Nah, jadi harus diadakan semacam regenerasi sel pohon ini supaya tumbuh kembang seperti sedia kala. Nah, jadi perbaikannya ada pada tanah. Jadi tanah di sini nanti harus dibenahi, dan tentu yang dijadikan referensi oleh Kang Guru tentunya guru dalam pertanian Kang Guru ada di sini, yaitu Bapak Bayu Diningrat, ya. Beliau sebagai pakar tanaman dan pakar herbal yang sangat teruji, dan banyak video-video yang tersebar yang dapat saudara-saudara jadikan sebagai rujukan, ya. Nah, kita kembali lagi kepada manfaat eceng gondok, ya, sebagai bahan pupuk. Kenapa demikian? Karena akar eceng gondok berfungsi untuk, selain menjaga keseimbangan eceng gondok ketika berada mengapung di atas air agar terbalik, namun juga berfungsi akarnya yaitu untuk menyerap zat-zat makanan dan unsur hara yang diperlukan tanaman dari dalam air. Dengan demikian, akar eceng gondok ini berfungsi sebagai media tanaman. Untuk itu perlu ada semacam perlakuan yang tepat dapat menghasilkan kompos sebagai pupuk untuk menambah nutrisi atau unsur hara tanaman, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pupuk organik. Nah, ini adalah lumpur tanah. Pemanfaatan lumpur kolam ikan ini dapat memperbaiki kualitas tanah, masih belum banyak digunakan dan dimanfaatkan orang untuk meningkatkan kandungan unsur hara dalam tanah ini. Nah, di dalam penelitian berpengaruh nyata terhadap pH tanah, NNO3, NNH4 ditambah V larut, pH tanah menurun dikarenakan adanya reaksi antara air dengan senyawa Fe yang menjadi OH dan melepas H, sehingga terjadi penurunan pH pada tanah. Nah,
Jadi lumpur kolam ini efektif untuk meningkatkan ketersediaan NNO3, NH4 di tanah. Nah, jika Anda menonton videonya Bapak Bayu Diningrat, beliau menjelaskan pengaruh lumpur kolam dijadikan sebagai pupuk. Nah, jadi saya mencoba menjabarkan penjelasan tersebut secara garis besarnya. Yang harus kita siapkan sebagai langkah SOP adalah tanah yang hendak kita suburkan, kita ambil, kemudian dipadukan dengan lumpur tanah, lalu disatukan pula, dicampur dengan pupuk kandang. Di antaranya adalah kotoran kambing. Nah, kita masukkan dulu tanah, terutama tanah yang hendak diperbaiki. Jadi tanah di sekitar lokasi yang hendak kita benahi, lalu dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, lalu dicampurkan ke dalamnya 3 unsur utama ini, yaitu akar eceng gondok, kemudian idealnya kita bisa mencari humus bambu berupa tanah yang tertutupi oleh dedaunan bambu yang terjatuh. Kita ambil tanahnya sekitar 10 cm dari tanahnya yang sebenarnya gitu ya. Nah, dalam hal ini saya coba dengan cara mengganti dengan lumpur sebagai pengganti humus bambu. Nah, lumpur tanah ini saya jadikan sebagai alternatif opsi ya, dari ketiadaan humus bambu ini ya. Nah, ikuti terus perkembangan atau penjelasan saya seperti yang dipraktekkan pada video berikut ini. Lalu kita harus menggali tanah sekitar 30-40 cm di sekitar area pohon yang hendak kita suburkan kembali supaya terjadi perbaikan dalam pertumbuhan buahnya. Lalu setelah itu lubang yang sudah tersedia itu dituangkan campuran pupuk yang telah kita aduk tadi menjadi satu di sekitaran pohon itu, lalu ditimbun dengan semacam jerami atau dedaunan agar tidak terdapat kontak langsung dengan sinar matahari. Dan jangan lupa setiap pagi dan sore tanah yang sedang diperbaiki itu tentunya harus rajin disiram. Nah, pada video ini adalah praktek penanaman tanaman atau tumbuhan dengan memfungsikan lumpur dan dipadukan dengan akar eceng gondok dengan kotoran hewan yaitu ayam. Mari kita saksikan prakteknya seperti ini. Nah, jika saja video ini bermanfaat, tentunya saya mengharap dari saudara-saudara, terutama subscriber, follower, baik yang baru dan maupun yang lama, tentunya mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga kita senantiasa dihimpun dalam satu himpunan silaturahim yang
kekal dalam kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.